tasrik. Jadi tari tasrik ini terdiri dari dua kata, yaitu tari dan tasrik. Tari yang artinya sejarah dan tasrik artinya hukum. Jadi dapat kita pahami bahwa tari tasrik ini adalah bagaimana perkembangan hukum Islam dari masa Rasulullah hingga saat ini. Dan ruang lingkup dari tari tasrik ini adalah yang pertama ibadah, hukum keluarga, hukum privat, hukum pidana, siasat syariah, dan hukum internasional. Namun menurut Dr. Rosid Hasan Walil, ruang lingkup dari tasrik itu hanya terbagi menjadi tiga, yaitu al-ahkam al-i'tiqadiyah, al-ahkam jidaniyah, dan al-ahkam al-amaliyah. Jadi sumber hukum dari tari tasrik ini yaitu pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sebelum kita membahas bagaimana perkembangan tari tasrik pada masa Rasulullah, tentu kita membahas dulu masa jahiliyah, masa di mana masyarakat Arab sebagai orang yang pertama kali mendengar wahyu, orang yang pertama kali menyaksikan wahyu, orang di mana kemudian hukum Islam pertama kali berkembang. Jadi pada masa sebelum wahyu turun, masa itu ternyata disebut masa jahiliyah, yang mana masa jahiliyah ini bukan berarti kebodohan dalam konteks sejarah Islam, namun masa di mana masyarakat Arab tanpa petunjuk wahyu ilahi dan tanpa sistem hukum yang terorganisir, atau singkatnya masa sebelum datangnya Islam. Lalu bagaimana step-step perkembangan hukum Islam dari masa Rasulullah hingga saat ini? Yaitu yang pertama stepnya yaitu pada masa Rasulullah, di mana hukum yang dipegang adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad dari Rasulullah. Selanjutnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin, di mana masa ini yang digunakan adalah ditambah dengan ijtihad para sahabat. Selanjutnya yaitu masa taklid dan masa stagnasi, di mana masa ini mungkin dapat kita lihat dari setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dan terakhir tentunya masa kontemporer. Nah, pada masa kontemporer ini kemudian muncul para tokoh-tokoh pembaharuan seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Ghani. Lalu dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini berdiri setelah masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin selesai, di mana pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan banyak terjadi perkembangan Islam pada masa itu, terutama pada masa Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya yaitu dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah masa dinasti Umayyah selesai atau runtuh. Pada dinasti Abbasiyah ini juga terdapat berbagai perkembangan, terutama tentunya pada sektor pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu masa dinasti Utsmaniyah. Nah, pada dinasti Utsmaniyah ini, dinasti ini berdiri setelah masa dinasti Abbasiyah selesai. Dinasti Utsmaniyah ini tonggak kepemimpinannya itu terdapat pada di Turki, dan pendirinya bernama Osman, sehingga nama dinasti ini tentunya disebut dengan dinasti Utsmaniyah. Pada masa itu terdapat tokoh-tokoh penting seperti At-Tirmizi dan Asy-Syaukani. Selanjutnya yaitu dinasti Mughal. Nah, dinasti Mughal ini adalah dinasti Islam pertama yang kemudian berdiri di benua Arab sebelah India, mana dinasti ini tentunya tegak di India. Terdapat tentu saja pada masa ini juga terdapat berbagai perkembangan hukum, perkembangan yang kemudian mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Lalu selanjutnya yang saya bahas adalah tentang Madrasah Ahlur-Ra'yi dan Ahlul Hadis. Nah, latar belakang dari berdirinya Madrasah Ahlur-Ra'yi dan Ahlul Hadis ini tentunya disebabkan oleh tentang kebutuhan terhadap metode hukum yang fleksibel, terbatasnya hadis yang diketahui, serta tentunya pengaruh budaya dan tradisi yang berbeda. Madrasah Ahlur-Ra'yi ini berkembang di Irak, yang mana pendirinya adalah Abu Hanifah. Selanjutnya yaitu Madrasah Ahlul Hadis, di mana ini berkembang di Hijaz, terutama di Mekah, yang mana
Ahlul hadis ini membahas tentang hadis. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum Islam di Andalusia. Nah, ternyata Islam pernah loh berkembang di Andalusia, berkembang pesat di Andalusia, dan ternyata ulama-ulama kita memiliki peran penting dalam berbagai aspek pada saat itu. Yang pertama tentunya pada aspek penyebaran agama Islam, lalu pada ilmu pengetahuan, dan terakhir pada sektor pemerintahan. Nah, ternyata ulama Islam pada saat itu pernah memegang tampuk yang penting atau memiliki peran penting di sektor pemerintahan. Lalu selanjutnya tentang bagaimana hukum Islam kemudian berkembang pada era globalisasi. Dari sana kita dapat melihat ternyata hukum Islam ini sangat elastis, menyesuaikan dengan kondisi tanpa merubah hukum yang ada. Contohnya tentang hukum sholat berdiri. Nah, ketika sakit tentu terdapat keringanan, yang mana kita boleh sholat dalam keadaan duduk. Nah, itu salah satu contoh dari elastisitas hukum. Dan elastisitas hukum ini ternyata juga didukung oleh dalil, di mana dalil itu terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 296 yang isinya la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Selanjutnya reformasi hukum pada di negara-negara muslim. Jadi ternyata hukum Islam juga mengalami reformasi, dan ini tentunya disebabkan oleh kondisi pada masyarakat pada saat itu. Contohnya seperti terdapat kasus yang sudah tidak relevan lagi dengan hukum yang ada, masalah globalisasi, pengaruh barat, dan pengaruh budaya yang berkembang pada saat itu. Lalu bagaimana hukum Islam masuk? Bagaimana Islam masuk di Asia Tenggara? Ternyata Islam masuk di Asia Tenggara pada abad ke-7, di mana terdapat jalur-jalur bagaimana Islam masuk. Pertama seperti contohnya jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur politik, jalur tasawuf, dan jalur kesenian. Lalu bagaimana karena kita tinggal di Indonesia ya, bagaimana hukum Islam ini masuk ke Indonesia? Ternyata Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Nah, sebenarnya banyak teori tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Namun yang termasyhur itu, tadi kan teorinya banyak ya, dan setiap teori ini memiliki pandangan yang berbeda tentang kapan Islam itu masuk ke Indonesia. Namun yang saya lihat yang termasyhur itu adalah pendapat yang mengatakan Islam masuk pada abad ke-7. Dan ketika Islam masuk, ternyata banyak step-stepnya juga. Yang pertama yaitu pada masa kerajaan Islam. Jadi kerajaan Islam juga pernah memiliki tampuk kekuasaan bahkan sebelum kemerdekaan, di mana kemudian terdapat kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri. Selanjutnya yaitu masa kolonial. Namun disayangkan pada masa ini Islam mengalami stagnasi atau disebabkan oleh orang yang menjajah Indonesia memberikan pembatasan terhadap penggunaan hukum Islam. Selanjutnya yaitu masa kemerdekaan, dan selanjutnya yaitu masa di mana masa kontemporer. Nah, masa kontemporer ini tentunya masa di mana kemudian Islam mengalami perkembangan dan kemudian tersebar secara lebih luas. Di mana di saat itu perkembangan hukum Islam tentu pada perkembangan hukum Islam di Indonesia ini tentu ada peran masyarakat dan peran MUI di dalamnya. Nah, MUI ini adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah sebagai mitra mereka dalam di mana mereka memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum yang diperlukan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa itu terdapat pada fatwa tentang keagamaan, di mana fatwa keagamaan ini kembali dibagi, yaitu fatwa akidah dan aliran keagamaan, fatwa ibadah, fatwa sosial budaya, fatwa ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya tentang fatwa produk halal, dan terakhir tentang fatwa ekonomi syariah. Nah, dengan kita mengetahui bagaimana Islam kemudian berkembang di Indonesia, tentu ternyata ada beberapa landasan yang kemudian mempengaruhi
dan memberikan penjelasan tentang apa sih urgensinya tadi kita memahami perkembangan hukum Islam itu. Yang pertama yaitu pada landasan historis, lalu landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilakan. Apa itu Daulah Utsmani? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Jadi Daulah Utsmani ini adalah salah satu pemerintahan terbesar dan terkuat dalam sejarah peradaban Islam. Pada masa itu, Daulah Utsmani melakukan banyak ekspansi wilayah sehingga daerah kekuasaan atau wilayah kekuasaan mereka sangat luas hingga sampai ke Eropa. Tentunya ini disebabkan oleh kemiliteran mereka yang kuat pada saat itu. Selain itu, penamaan dari Daulah Utsmani ini berasal dari nama pendirinya, yaitu Osman I. Kemajuan pada saat itu, kemajuan peradaban Islam pada saat itu terletak salah satunya di arsitektur hingga ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja. Saya ingin bertanya tentang jelaskan ruang lingkup dari tasyrik. Menjawab pertanyaan dari Tika. Jadi ruang lingkup dari tasyrik ini sangat luas ya, terutama ketika kita kelompokkan, yaitu tentang ibadah, tentang hukum keluarga, hukum privat, siasah syariah, serta hukum internasional. Tapi kalau kita tengok menurut Dr. Rosyid Hasan Khalil dalam kitabnya Tari Tasyrik, ruang lingkup Tari Tasyrik ini cuma dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama al-ahkam al-i'tiqadiyah, al-ahkam al-wujudaniyah, dan al-ahkam al-amaliyah. Mungkin cukup? Baiklah, saya izin bertanya, fatwa apa saja yang dikeluarkan oleh MUI? Saya akan menjawab pertanyaan Sonia. Nah, fatwa apa saja yang dikeluarkan oleh MUI? Jadi sebenarnya MUI ini mengeluarkan banyak fatwa, terutama fatwa dari segi keagamaan, fatwa tentang produk halal, serta fatwa tentang ekonomi syariah. Paham?